Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhil imam Syekhul Islam Jalaluddin As-Suyuti wa usulihi wa furu'ihi. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhi sayyidina al-muhajir ilallahi Ahmad bin Isa wa sayyidina al-habibil muwajjah Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Syekh Abdul Qadir Jilani wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila ruhi qutbil anfas al-habib Umar bin Abdurrahman al-Attas al-Rabi wa Syekh Ali bin Abdullah Baras wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila ruhi qutbil irsyad wa mawsil ibad wa bilad al-habib Abdullah bin al-Haddad wal-habib Ali bin Hasan al-Attas sahibul mashhad. Thumma ila ruhi sayyidina Imam Ahmad bin Hasan al-Attas wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila ruhi sabir Habib Abdurrahman al-Mashhur wal Habib Abdullah bin Barashakiri wa awladih al-Habib Muhammad wal Habib Abu Bakar Habib Hasan wa usulihim wa furu'ihim. Thumma ila ruhil Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syihab. Thumma ila ruhi abaina ummatina wa ajdadina jaddatina ikhwanina akhwatina qarabatina jiranina siyama walidina wa ustadina wa murabbina wa qudwatina al-marhumil maghfur wal mujahid fi sabilillah Syekh Haji Nur Ali bin Hajjah Maimunah Subhanahu. Sebutkan almarhum almarhumah kita masing-masing. Wali jami'al al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
yang sedang melaksanakan ibadah umroh. Sahabat kita itu yang dulu jalan kira-kira itu termasuk saya dengarnya ke Pak Ali, Pak Itam, Tuan Utama, baru istrinya. Kita doakan, barangkali pasti sehari itu. Kita doakan mudah-mudahan jamaah kita yang sedang umroh Allah mudahkan urusannya, pergi dalam keadaan sehat, pulang dalam keadaan selamat, serta membawa umroh yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang terakhir untuk kita yang hadir dan jamaah yang berhalangan hadir, yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, yang sedang sulit Allah mudahkan urusannya, yang ada hutang mudah-mudahan cepat lunas hutangnya. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala kullu nafsi dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah fama zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idah. Wa qala al-imam Syafi'i kam min sahihin mata min ghairi illati wa kam min saqimin asyahinan minad dari wa kam min sigarin yurtaja tulu umrihim wa qad udkhilat ajsamuhum zulmatal qabr. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Masjid Baru Buddha, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Syarhus Sudur yang dikarang oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Akan tetapi sebelum melanjutkan kajian, saya ada sebuah kisah. Ini kisah nyata dan merupakan penelitian ilmiah. Jadi ada sebuah buku kecil yang judulnya Life After Death, hidup setelah mati.
Buku ini ditulis oleh seorang pakar kedokteran yang bernama Raymond Moody. Sebetulnya judul buku ini banyak juga ditulis oleh orang lain, seperti ada yang ditulis oleh Visuali, yang disadur oleh Anand Krishna, kemudian juga ada yang ditulis oleh Elizabeth Kubler dan lain sebagainya. Tapi ini buku Life After Death yang ditulis oleh Raymond Moody. Nah, Raymond Moody ini seorang pakar kedokteran. Saking pakarnya, maka dia sampai-sampai diangkat menjadi guru besar dalam filsafat kedokteran. Ketika dia sedang ngajar mahasiswanya bertanya seperti ini, "Wahai dokter, engkau kan sudah menangani banyak pasien, mungkin sudah menangani ribuan pasien. Saya ingin bertanya, pasien-pasien yang meninggal itu ruhnya kemana? Apakah ada kehidupan setelah mati atau tidak?" Ini profesor merasa tertantang untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah. Apakah setelah kematian masih ada kehidupan, ataukah sudah setelah mati berakhir saja segala sesuatu? Maka beliau melakukan sebuah penelitian. Bagaimana penelitian yang beliau lakukan? Beliau menghubungi rumah sakit satu persatu. Ditanya, apakah di rumah sakit itu ada pasien yang pernah mati? Artinya mati suri, baik. Mati suri kan bukan mati sesungguhnya. Jadi mati suri itu berhentinya aktivitas jantung, sementara otak masih aktif. Banyak orang yang menyangka sudah mati, tapi setelah beberapa waktu hidup kembali. Itu namanya mati suri. Nah, Profesor Raymond ini menghubungi rumah sakit satu persatu, ditanya apakah di sana pernah ada pasien yang divonis mati kemudian hidup lagi. Dihubungilah rumah sakit pertama, oh ada, namanya siapa? Fulan. Di mana rumahnya? Di sana. Dia itu pernah mati 1 jam kemudian hidup lagi. Ada lagi ditanya rumah sakit yang lain, apakah ada pasien yang pernah mati? Ada, namanya siapa? Fulan. Rumahnya di mana? Apakah dia pernah mati? Pernah. Setelah 6 jam dia hidup lagi. Akhirnya dicatat satu-satu nama orangnya dan didatangi satu persatu. Beliau sudah mencatat 100 orang yang pernah mati. Didatangi satu-satu, diwawancarai. Apa yang Anda rasakan ketika Anda mati? Dari 100 orang, 86% jawabannya sama, atau 86 orang jawabannya sama. Mereka menjawab, ketika kami mati, kami melayang dan melihat jasad kami. Ada yang mengatakan kami melihat dokter sudah berusaha untuk semaksimal mungkin menghidupkan kami. Ternyata apa? Kami melihat ada dokter di sana, ada perawat, bahkan kami melihat anggota keluarga yang nangis. Sementara roh kami terus pergi ke atas. Ya. Nah, setelah ruh kami pergi ke atas, kami pun mulai melewati beberapa lorong. Ada lorong yang sangat gelap sekali. Kemudian setelah lorong yang sangat gelap, kami melewati satu tempat yang sangat terang. Di sanalah kami melihat kilas balik kehidupan kami secara singkat. Jadi dari mulai kecil sampai meninggal dunia, itu kami diperlihatkan rekaman jejak kehidupan kami, mulai dari sekolah, mulai dari menikah, berumah tangga, punya anak, cucu dan lain sebagainya.
Ya, yang ibadah diperlihatkan ibadahnya, yang jahat diperlihatkan kejahatannya, nyolong, judi, zina dan lain sebagainya. Dan itu diperlihatkan dalam waktu yang sangat singkat, sekejap. Kemudian setelah itu kami mendatangi satu pintu yang sangat besar, namanya pintu kematian. Cuman setelah itu ada yang menegur kami, ngapain kalian di sini? Kalian belum waktunya mati, sana pulang. Disuruh balik lagi ke dunia. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Setelah diwawancarai 86 orang dari 100 orang, pernyataannya sama seperti itu. Ada sedikit berbeda ya kriterianya, yang perjalanannya ada sedikit berbeda, mungkin 14 orang yang berbeda ya. Nah, tapi ala kulli hal sama. Dan di sana terbukti secara ilmiah bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan kan yang namanya orang barat itu gak percaya apa yang begituan Pak ya. Tapi setelah penelitian ilmiah ini, Masya Allah, ternyata sesuatu yang tidak ilmiah terbukti secara ilmiah. Ini hebatnya orang barat Pak. Sesuatu yang tidak ilmiah terbukti secara ilmiah. Ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebetulnya untuk kita umat Islam tidak perlu melakukan penelitian seperti itu. Kita sudah yakin bahwasanya ada kehidupan setelah kematian. Ya. Nah, disinilah yang akan kita bahas. Bagaimana perjalanan ruh ketika keluar dari jasadnya. Ya, apakah benar seperti penelitian yang dilakukan Profesor Raymond Modet tadi? Ya. Nah, sekarang kita baca redaksi hadisnya. Wa akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahdurul malaikatu fa idza kana rajulu shalihan qala ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah kanat fil jasadit thayyib ukhruji hamidatan wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin radin ghairi ghadba fala yazalu yuqalu laha dhalik hatta takhruj thumma ya'ruju biha ila as-sama' fayuftahu laha fayuqalu man hadha fayaquluna fulan bin fulan fayuqalu marhaban bin nafsi thayyibah kanat fil jasadil thayyib udkhuli hamidatan wa abshiri bi rauhin wa raihanin wa rabbin ghairi ghadban fala yazalu yuqalu laha dhalika hatta tantahi ila as-sama'is sabi'ah fa idza kana ar-rajulu su' qala ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah kanat fil jasadil khabith ukhruji dhamimatan wa abshiri bihamimin wa ghassa wa akhar min syaklihi azwaj fala yazalu yuqalu laha dhalika hatta takhruj thumma ya'ruju biha ila as-sama' fayastaftihu laha fayuqalu man hadha fayuqalu fulan fayuqalu la marhaban bin nafsil khabithah kanat fil jasadil khabith irji'i damimatan fa innaha la tuftahu abwabus sama' fatursalu minas sama' thumma tasiru ilal qabri. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oleh karena hadisnya cukup panjang, maka saya cuma baca aja tadi, nggak diartiin. Saya langsung jelaskan saja dengan pakai bahasa Indonesia ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ketika ruh orang soleh dicabut dari jasadnya, maka ada malaikat yang langsung menyambutnya dengan sambutan yang begitu ramah. Apa yang dikatakan malaikat tersebut?
akhriji ukhruji ayyatuhan nafsul at-thayyibah kanat fil jasadit thayyib. Ini ketika ruhnya belum keluar, kata malaikat, wahai ruh yang tenang, wahai ruh yang wangi baunya, wahai ruh orang soleh, keluarlah engkau dari jasad yang soleh. Ukhruji hamidatan wa abshiri birauhin wa raihanin wa rabbin radin ghaira ghadban. Keluarlah segera, karena engkau sedang ditunggu oleh Tuhan yang ridho kepadamu, Tuhan yang tidak marah kepadamu. Keluarlah. Malaikat itu terus mengatakan kepada ruh tersebut agar keluar dari jasadnya sampai benar-benar ruh itu keluar dari jasadnya. Setelah keluar dari jasadnya disambut, wahai ruh, yuk sekarang kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dibawalah ruh itu terbang ke atas langit. Maka wajar menurut penelitian Profesor Raymond tadi, ketika ruh keluar dari jasadnya, dia itu melayang. Dia melihat jasadnya. Mungkin yang di rumah sakit, dia melihat jasadnya sedang, ada yang mungkin dioperasi, ada yang mungkin sedang ditangani, kecelakaan dan lain sebagainya. Kalau di rumah berarti di rumah, dia terbang melihat jasadnya. Mungkin di sana dia melihat istrinya yang sedang nangis, anaknya yang sedang nangis. Ada beberapa anak di pojokan ngomong warisan. Wah, ini anak kampret loh. Ini anak kampret dibedain. Ya, yang lain nangis. Dia gimana nih, tanah di belakang. Dia ngomongin warisan. Tahu itu dia ruhnya ya. Nah, sedikit demi sedikit ruh itu mulai terbang ke atas langit dibawa oleh malaikat. Kemudian sampailah ruh tersebut di atas langit pertama. Malaikat ngetok pintu langit, dibukakan oleh malaikat penjaga pintu langit. Wahai fulan, kau siapa? Dalam riwayat Imam Qurtubi disebutkan, aku adalah malaikat Sol-Soil. Waman ma'ah, siapa yang bersamamu? Kata malaikat penjaga pintu langit. Kata Sol-Soil, yang bersamaku adalah ruhun thayyib wa nafsun thayyibah. Ini adalah ruh orang soleh, orang yang ketika di dunia tidak pernah menyia-nyiakan sholat, tidak pernah menyia-nyiakan zakat, tidak pernah menyia-nyiakan puasa, senantiasa taat beribadah kepada Allah. Ruh yang akhlaknya baik, jangankan kepada keluarganya, kepada tetangganya baiknya luar biasa. Perhatian kepada fakir miskin, perhatian kepada anak-anak yatim dan lain sebagainya. Disebutkan kebaikannya oleh malaikat. Agar apa? Agar langit dapat menerima ruh tersebut. Setelah diketahui yang datang adalah ruh orang soleh, maka malaikat pintu langit pertama pun mempersilahkan, silahkan kalian berdua masuk. Masuk langit pertama. Kemudian dari langit pertama menuju langit yang kedua, dibuka pintu langit kedua. Siapa engkau dan siapa orang yang bersamamu? Kemudian Sol-Soil mengatakan seperti yang tadi, aku Sol-Soil dan yang bersamaku orang soleh. Naik ke langit ketiga begitu, ditanya. Keempat, kelima, keenam sampai ke tujuh. Di langit ketujuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat Sol-Soil, Sol-Soil, hambaku yang soleh ini baru saja meninggalkan orang-orang yang dia sayangi, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan keluarganya. Bahkan dia meninggalkan hartanya yang selama ini dia kumpulkan, rumahnya yang selama ini dia dambakan, kendaraan-kendaraannya yang dia banyak memilikinya. Dia sekarang lagi sedih. Hambaku ini lagi sedih, wahai Sol-Soil. Hiburlah engkau dengan mengajaknya keliling surga. Akhirnya
ruh hamba orang soleh ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diajak keliling surga oleh Sol-Soil, dihibur. Hai hamba yang soleh, beruntunglah engkau. Sholatmu ketika di dunia gak sia-sia, zakatmu ketika di dunia gak sia-sia, sedekahmu, tahajudmu, zikirmu, ngajimu, perhatianmu kepada orang tua, saudara, tetangga, adik, gak ada yang sia-sia. Nah, lihat surga yang begitu indah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Keindahannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan dibayang-bayangkan pun tidak akan bisa. Saking indahnya surga. Sekarang engkau bukan cuma dengar, tapi engkau melihat langsung keindahannya. Ketika itu Pak, ruh orang soleh ini terpesona luar biasa dengan surga. Ya, ingin segera menempati surga. Cuman gak ada Sol-Soil, wahai ruh orang soleh, belum bisa sekarang. Sekarang mah baru dipengen-pengenin doang sama Allah. Baru diberitahukan saja bahwa ini adalah balasan bagi orang soleh yang ketika di dunia senantiasa menahan hawa nafsu. Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang ketika di dunia memiliki rasa takut kepada Tuhannya sehingga dia beribadah, dia sholat, puasa dan lain sebagainya. Kenapa? Takut melanggar perintah-perintahnya. Wa nahan nafsa, dan ketika di dunia dia senantiasa menahan nafsu. Sebetulnya mata ini Pak, kalau melihat yang muda-muda pengennya dipelototin terus. Ini ada daun-daun muda kan, kalau bini kita udah mulai tuh udah mulai kendor, turun mesin lah ya. Ini ngelihat daun-daun muda, bapak-bapak kadang pura-pura ngubur. Waduh, padahal buat ngelihat daun-daun muda tuh, iya, yang pergi-pergi kerja pagi-pagi ya, seger-seger, pengen banget mata ini ngeliatin. Masya Allah, masih muda-muda. Tapi apa? Ditahan. Dia tundukkan pandangan matanya semata-mata takut kepada Allah. Dia tahan nafsu matanya. Ya, sebetulnya pengen banget zina. Duit ada, mobil ada, nama punya, pengen banget zina. Perempuan ngantri, aplikasi tinggal download, gampang. Oyo yang 50.000 semalam banyak. Ya Allah, ke puncak tinggal ke puncak. Masya Allah, ada kesempatan, ada duit, ada kemampuan. Masya Allah. Tapi ingat sama Allah, ya Allah, ini nafsu. Kalau aku mengumbar nafsuku ini, maka balasannya adalah siksa dan nerakamu. Takut sama Allah. Akhirnya dia nahan nafsu. Semua itu karena takut pada Allah. Orang-orang yang seperti ini, yang ketika di dunia mampu untuk maksiat tapi dia tidak maksiat, mampu untuk tidak taat tapi dia tetap taat, dia lawan hawa nafsunya untuk ibadah dan menghindari syahwat-syahwatnya. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu janji Allah. Sesungguhnya surgalah tempat kembalinya nanti di akhirat. Maka sekarang mah sabar Pak ya. Sabar. Ya. Syahwat ini jangan diturutin terus. Gak ada habisnya. Syahwat kalau diturutin gak ada habisnya. Ada seseorang mengadu kepada ulama, saya ini sebelum menikah merasa istri saya adalah wanita paling cantik di dunia. Ini calon istri ya, belum jadi istri waktu itu. Tapi setelah menikah, mengapa saya merasa istri saya ini biasa-biasa saja, sama dengan wanita-wanita lainnya?
Dan setelah lama menikah, setelah 10 tahun, setelah 20 tahun, saya merasa wanita-wanita lain itu lebih cantik dari istri saya. Wahai ulama, apa yang salah dengan istri saya? Jadi nanyanya apa yang salah dengan istri? Apa kata ulama ini? Wahai fulan, bahasa kita yang bapak-bapak, yang salah itu bukan istri bapak, tapi yang salah itu bapak. Mengapa mata bapak begitu keranjang? Semua cewek diliatin. Masya Allah. Yang langsing, yang gemoy, yang ketutup, yang kebuka, Masya Allah. Demen ngoleksi foto cewek, video cewek, bahkan ngeliatin cewek, Masya Allah. Itulah sebabnya, ya. Karena matamu mata keranjang, maka kecantikan istrimu Allah hapus dari dasar hatimu. Kenapa? Karena engkau senantiasa melihat kecantikan perempuan-perempuan lain. Wahai bapak, wahai fulan, kata ulama ini, andai engkau menikah lagi dengan wanita yang kedua, niscaya enggak akan pernah puas. Pasti engkau mendapati kekurangan dari istri kedua itu. Menikah lagi dengan wanita yang ketiga, mencari kesempurnaan, tidak ada, engkau akan tetap mendapatkan kekurangan dari istrimu itu. Nikah keempat, kemudian diceraikan, nikah lagi terus, engkau menikahi wanita satu dunia, syahwatmu tidak akan pernah puas. Sekalipun engkau menikahi seekor anjing, maka engkau akan tetap mencari yang lainnya. Masya Allah. Itu syahwat Pak, kalau terus dituruti. Makanya orang barat itu Pak aneh-aneh, nggak kekontrol syahwatnya. Bosan sama cewek, sama cowok, bosan sama cowok, binatang, sama robot, udah apa aja. Itulah ketika nafsu tidak ditahan. Nah, kriteria ahli surga adalah orang-orang yang ketika di dunia senantiasa menahan nafsu. Masya Allah. Mampu, sebenarnya zina itu mampu, tapi dia tahan. Judi mampu, dia tahan. Riba dia mampu, namanya minjem enak ya, karena apalagi gampang tuh, pinjol, pinjaman online, cuman foto muka sama KTP cair, mampu dia. Cuman karena haram dia tinggalkan. Jadi dia tinggalkan yang haram semata-mata takut kepada Allah. Ditinggalkan nafsunya, ditinggalkan syahwatnya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, surga adalah tempat kamu. Jadi dihibur sama sosok orang soleh nih, ini buah dari amalmu ketika di dunia. No, surga luar biasa cakepnya. Akhirnya setelah puas keliling surga, kata Allah begini, Sosoil, ajak lagi turun ke dunia, bawa lagi ke rumahnya. Kenapa? Karena jasadnya sudah selesai dimandikan, sekarang sedang dikafani. Jadi Pak, ternyata ketika orang dari jangan kita dulu, ketika orang meninggal dunia, ya, ruhnya dibawa oleh Sosoil, jasadnya diurus sama manusia. Sampai dimandiin selesai, baru Allah memerintahkan ruhnya untuk dikembalikan ke rumahnya. Akhirnya Sosoil turun dari surga ke langit ke-7, 6, 5, 4, 2, 3, 1, pulang ke rumah. Nah, Sosoil ngawal tuh nih, ruhnya takut kabur. Lihat siapa yang takziah, dia tahu Pak. Siapa yang takziah, siapa yang nangis, siapa yang ketawa, tahu dia. Lihat, Masya Allah. Saya kira tetangga saya ini jahat sama saya, ternyata dia orang yang paling nangis kehilangan saya. Lihat ya, saya nyesel dulu kenapa sama tetangga saya ini jahat. Padahal dia apa? Orang yang paling nangis dengan kematian saya. Dilihat, Masya Allah, istri saya juga kehilangan. Cuman Pak RT di luar terus lihat, terus luak dia kuai ya kapalnya kan aing di luar. Pak RT disincer. Ya Allah, tahu dia siapa yang takziah dan lain sebagainya. Anak-anak yang nangis atau anak-anak yang ngomong warisan, yang di luar tuh biasanya kan pada duduk ya Pak, pakai bangku tuh. Ya tahu dia siapa yang datang, oh Pak Haji Anu ada, Pak Haji Anu ada di absen. Ya tahu dia.
Sampai kapan? Sampai disolatkan, tahu siapa yang nyolatin, ya. Kemudian sampai jenazahnya itu digotong. Ketika jenazahnya digotong, ruhnya ada di situ, Pak, di sampingnya. Ruhnya itu mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, wahai orang-orang hidup yang membawa jenazahku, percepatlah jenazahku untuk kalian kuburkan. Kenapa? Karena aku sudah melihat kuburanku sudah didesain oleh Allah seperti taman daripada taman-taman surga. Indah sekali, Pak. Masya Allah. Makanya dia udah gak ingat anak, gak ingat istri dan lain sebagainya, rumah, mobil, perusahaan, semuanya udah gak ingat. Kenapa? Karena yang dia ingat hanyalah calon tempat tinggalnya, yaitu surga. Akhirnya apa? Senang dia masuk kubur karena kuburannya jadi taman surga, ya. Nah, itulah perjalanan ruh orang soleh dari mulai dicabut nyawanya sampai dimasukkan ke dalam liang lahat. Kemudian kata Imam Suyuti, menurut hadis ini, kalau ruhnya itu adalah ruh orang fasik, orang kafir, atau ruh orang Islam tapi Islamnya yang fasik, ketika di dunia tidak pernah menjalankan perintah-perintah Allah, dia sehat tapi tidak sholat, gaji gede tapi tidak mengeluarkan zakat dan sedekah, ya. Tetangga kelaparan, dia nggak perhatian, dia jalan-jalan tapi tetangganya yatim, buat jajan aja nggak ada, nggak perhatian dia, ya. Lah soleh secara sosial, enggak juga soleh secara spiritual. Secara spiritual ibadahnya acak-acakan, secara sosial dia nggak peduli sama orang. Masya Allah. Ini kata malaikat ruhun khabisatun. Ini ruh yang bau. Ketika dicabut dari nyawanya aja mungkin malaikat sambil nutup hidung, Pak. Ayo siap keluar. Ayo siap keluar. Ayo bau. Ya, ini ruh yang bau, khabisah, yang buruk, dibawa oleh sosok ke atas langit. Kata penjaga pintu langit, sahaeta wah, geus akar teh nah main il wae ya. Sosok sahaeta. Ieu jelema Islam KTP, ya, KTP-nya doang Islam tapi tara salat. Ngaji doang tapi nerima duit caleg. Disebutkan tadi sosok yang tak ada dia mah pokoknya. Aduh, aing tega aja nyebutna. Iya mah pokoknya bau lah. Cek malaikat penjaga pintu pertama, cek Allah, langit mah suci, langit mah bersih. Entong diasupan sagala ku jelema model geus kieu, piceun we ka piceun. Piceun ka mana ya jelema geus kieu? Piceun ka hufatan min hufarin niron. Oh, siap. Akhirnya nggak diizinin Pak masuk ke langit, tapi dibawa masuk ke 7 lapis bumi tempat calon penghuni neraka. Dibawa keliling ke neraka. Wahai hamba Allah yang ketika di dunia nggak tahu diri, dikasih umur, dikasih harta, dikasih sehat, tapi disia-siakan. Lihatlah tempat kembalimu nanti di akhirat. Itu ada neraka tuh, kayaknya anget banget tuh. Pemandian air hangat cenah. Itu neraka tuh. Tuh lihat yang zina udah disiapin alat-alatnya, besi panjang panas, nanti ditusuk dari dubur, ditusuk dari kemaluan tembus ke mulut. Lenah amat tanya. Ya, nggak lihat itu siksaannya. Yang sering ngomongin orang nggak lihat tuh, itu ada guntingnya tuh. Nanti lidahnya ditarik, digunting, jadi lagi, gunting lagi, jadi lagi. Tuh siksaannya. Disingsiunan Pak sosok itu. Masya Allah. Ya. Noh, itu hukuman buat caleg. Yang nyogok ada hukumannya, ya. Itu buat ustadz yang begini, ada hukumannya juga itu. Ya, disingsiunan Pak. Ya, cek soal-soal teh, tenang. Ruh yang bau tenang. Neraka mah panas ya, hangat. Ya. Kata Nabi di dalam Sahih Bukhari, siksa paling ringan di neraka la rajulun yudau fi akhmasi rijlahi, seseorang yang diletakkan di bawah telapak kakinya satu bara api kecil
diletakkan di kakinya, tapi otaknya mendidih. Itu paling ringan azab neraka kata Nabi. Itu dikasih tahu sama Sosoil, pas gitu tersiat ya sia. Masya Allah. Maka orang ini menjerit-jerit, wah aingmu ngaji aingmu. Tolong aing. Wah aing bagian ngelaksanain tugas. SOP nak ieu. Masya Allah, dikembalikan lagi Pak ruhnya setelah jasadnya dimandikan, dikembalikan lagi, no lihat no keluargamu, tetanggamu, aratohen siapa itu aratohen dah. Dilaluan kita ngomong, apain oke itu jelema. Tuh sia sih ka tetangga takut, ka keluarga ngamusuhan wae, ka kolot cabut tak banget sih. Kolotnya meni, alhamdulillah siapa itu. Ya Allah, ya Rabb. Sudah tidak soleh secara spiritual, juga tidak soleh secara sosial. Malaikat pada senang dia mati, wah ya tugas ya, ngagebugan. Manusia juga pada senang dia mati, alhamdulillah. Eta sumut akhirnya, eta sumut geus moal ngomongkeun urang deui. Ya. Eta jelema geus pae alhamdulillah. Tuh Pak dikasih lihat sama Sosoil. No lihat orang-orang yang takziah kayaknya mukanya senang-senang banget. Engkau mati gak ada yang nangis, engkau mati semuanya senang dan bergembira. Waduh, tambah sedih aja dia Pak. Ya, pojema tadi geus dibere nyaho neraka, ayeuna dibere nyaho, tak jelema Allah peduli kasih. Itu semua perbuatan engkau semasi di dunia. Akhirnya disolatkan, kemudian dibawa jenazahnya. Kata Nabi, jenazahnya itu teriak-teriak, ya laitani fa aina tadhhabun, celakalah diriku, kemana kalian akan membawaku? Aku tidak mau dikubur. Kenapa? Karena kuburanku sudah didesain menjadi hufratan min hufarid niran, menjadi jurang daripada jurang-jurang neraka yang begitu dalam, begitu panas, apinya dikobarkan. Gak mau teriak-teriak. Tapi kata Sosoil, sia kemana? Ulah kabur. Balasan bersia diceklan ke Sosoil, ayo sia kemana? Rek jadi kuntilanak kelong itu bisa. Aya aing. Diceklan. Akhirnya Pak dimasukkan ke liang lahat, teriak-teriak. Kata Nabi, sami'ahu kullu syai'in, semuanya dengar. Binatang, kemudian semua dengar. Makhluk semua dengar, illal insan, kecuali manusia tidak dengar. Andai manusia dengar, kata Nabi, la so'iko, niscaya manusia langsung pingsan. Niscaya jenazahnya tidak ada yang mengurus, niscaya jenazahnya tidak ada yang menguburkan. Betul nggak? Nah, orang ada ini Pak, membuahkan, wah air watir. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu perjalanan ruh dari mulai dicabut dari jasadnya sampai dimasukkan ke dalam liang. Ini mudah-mudahan kita termasuk ruh yang pertama tadi ya. Dicabutnya enak, disambut oleh malaikat, dikawal sampai kuburan, diperlihatkan surga. Makanya yuk kita berubah dari sekarang. Kita rubah ibadah kita yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya wajib-wajib doang, sunnah juga kerjakan. Kalau sekarang mungkin akhlak kita kurang baik, introspeksi diri, minta dikoreksi sama orang. Ya. Minta dikoreksi sama orang, karena kalau kita koreksi diri sendiri, kita ngerasanya baik-baik aja, ya, ngerasanya baik-baik aja. Jadi minta koreksi sama orang, ini saya ini akhlak saya ini apa yang kurang, minta koreksi. Perbaikan ibadah spiritual, perbaikan ibadah sosial, insya Allah matinya husnul khotimah. Dan ketika mati banyak orang yang kehilangan. Karena begini, kalau orang banyak yang kehilangan ketika kita mati, itu jadi persaksian malaikat juga. Mereka melihat loh, kok ini banyak yang nangis, banyak yang kehilangan. Oh ini bukti itu orang baik, orang sok. Tapi kalau seandainya ketika mati lah menyuratkan di bang berapa orang datang naik kedai ambil nage pas mandi kejasa okos setim motor gitu
itu seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan kajian singkat ini kita semakin dapat memperbaiki diri kita. Itu salah satu pengajian yang diterima adalah pengajian yang ya kita bisa introspeksi diri, introspeksi ibadah kita, introspeksi akhlak kita. Jadi mudah-mudahan dengan pengajian ini semakin baik kita di hadapan Allah dan semakin baik di hadapan manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan.